wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan S1 Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan tentang sekolah pasar modal, tugas mata kuliah akuntansi keuangan 2. Simak videonya. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih pasar modal itu apa? Atau udah ada yang pernah join nih di pasar modal? Pasar modal itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Jadi pasar modal ini jangka waktu itu lebih dari 1 tahun ya guys ya. Dia lebih dari 1 tahun. Ya seperti saham, surat berharga lainnya, atau surat utang, reksadana pun termasuk ke pasar modal. Selain itu, pasar modal ini merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun pemerintah guys ya. Jadi penting banget guys pasar modal ini untuk jangka waktu ya, jangka waktu yang sangat panjang buat kedepannya. Terus pas sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor ya. Jadi tuh kalau misalkan kalian mau berinvestor ke perusahaan bisa banget nih lewat pasar modal. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi penjelasannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat pasar modal. Ada apa aja sih manfaatnya bisa kita lihat di layar ini. Yang pertama, bagi masyarakat adalah untuk menciptakan lapangan kerja atau profesi. Yang kedua, bagi seorang investor adalah sebagai sarana investasi. Yang ketiga, bagi emiten, yaitu untuk penyebaran kepemilikan keseluruhan lapisan masyarakat. Yang keempat, bagi seorang pengusaha, yaitu adalah sebagai sumber pembiayaan. Yang kelima, bagi negara, yaitu untuk keterbukaan profesionalisme iklim usaha yang sehat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi pasar modal. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Pasar modal menciptakan aliran modal yang efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber pendanaan jangka panjang melalui penerbitan saham dan obligasi. Yang kedua, ada fungsi keuangan. Memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan imbal hasil sesuai risiko investasi mereka, serta membantu pemerataan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Kita lanjut ke struktur pasar modal. Di sana ada otoritas jasa keuangan yang berada di pucuk organisasi. Ini menandakan bahwa OJK ini termasuk lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor keuangan, termasuk pasar modal. Kemudian di bawahnya ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia, di mana KPI ini bertanggung jawab untuk proses clearing dan penyelesaian transaksi efek di pasar modal. Adapun clearing itu sendiri adalah proses memverifikasi dan menyelesaikan transaksi jual beli efek agar aman dan tepat waktu. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia, fungsinya adalah tempat transaksi perdagangan efek seperti saham dan obligasi dilakukan. Kemudian ada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab untuk penyimpanan dan administrasi efek secara elektronik. KSEI memastikan kepemilikan efek tercatat dengan akurat dan aman. Lanjut kepada struktur di bawahnya yang ada perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan investor. Perusahaan efek itu sendiri adalah lembaga yang bergerak dalam berbagai kegiatan pasar modal, termasuk sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi. Kemudian lembaga penunjang berfungsi terdiri dari berbagai
pihak yang memberikan dukungan bagi operasional pasar modal. Kemudian ada profesi penunjang. Di sana terdapat akuntan yang bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan emiten sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian ada konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain. Dan ada emiten di sana adalah pihak yang menerbitkan efek seperti saham atau obligasi untuk dijual kepada publik di pasar modal. Emiten bisa berupa perusahaan publik atau pemerintah. Yang kesembilan, di pojok kanan bawah ada investor. Nah, investor ini adalah pihak yang membeli efek saham, obligasi, reksadana, dan lain untuk memperoleh keuntungan. Nah, investor ini bisa berasal dari institusi maupun individu yang memiliki berbagai tujuan investasi. Kemudian lanjut peran bursa efek. Yang pertama adalah membuat peraturan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan. Yang kedua adalah menyediakan sarana perdagangan efek atau fasilitator. Yang ketiga, mencegah yang dilarang di bursa. Yang keempat, menciptakan instrumen dan jasa baru. 5, mengupayakan likuiditas. Landasan hukum dan peraturan pasar modal di Indonesia diatur oleh yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal tahun 2015. Yang ketiga, Peraturan-peraturan di Bursa Efek Indonesia. Dan yang keempat, Fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Produk pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dari masyarakat yang memiliki modal atau sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya. Oke, baik guys, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.